Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramajid dengan NIM 1352408. Saya dari Program Studi Teknik Informatika SIU Teknologi Bandung, angkatan 2024. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Efektivitas Desain Antarmuka Pengguna yang direkomendasikan oleh kerjasama buatan dari mahasiswa STEK ITB 2024. Ini daftar kelompok kami untuk pendahuluan. Jadi latar belakang kami itu kan AI sekarang semakin banyak digunakan, kayak ChatGPT, Copilot AI, dan lain sebagainya. Nah, fokus kami itu pada penggunaan AI untuk menciptakan UI atau user interface yang adaptif terhadap pengguna. Nah, tujuan kami itu untuk mengevaluasi apakah AI itu sudah menciptakan UI yang efektif dan sesuai kebutuhan pengguna gitu. Untuk rumusan masalahnya itu ada tiga. Jadi, apakah AI itu efektif untuk menghasilkan desain pramuka? Apakah ide itu akurat sesuai dengan kebutuhan daripada pengguna? Terus, apakah kehadiran AI ini dapat mengurangi peran manusia dalam merancang UI ini? Untuk tujuan penelitian itu juga ada tiga, untuk menilai efektivitas desain buatan AI, untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, terus untuk melihat potensi dari kejahatan buatan. Ruang lingkup itu ada tiga. Untuk aspek yang diteliti itu kita meneliti visual dari UI yang disesuaikan. Terus objek penelitian itu respondennya yang kita batasi dari STKTB. Untuk objeknya sendiri itu desain UI. Desain UI tadi bisa berbentuk laman web dan lain sebagainya yang digenerate oleh AI generasi AI gen. Habis itu untuk batasan masalahnya itu penelitiannya hanya mencakup desain desain saja. Artinya desain secara visual. Untuk anggapan dasarnya itu kita menganggap bahwa mahasiswa STEK ITB ini sudah memiliki tingkat pemahaman yang kritis terhadap desain UI atau user interface, karena mahasiswa ITB ini sudah sangat familiar dengan yang namanya website, apalagi UI dan UX-nya. Untuk hipotesis itu desain terbuka AI itu menurut kita unggul dalam desain waktu, karena untuk generate juga lumayan cepat dan lain sebagainya. Untuk metodologi itu kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang mana kita melakukan survei dan mendapatkan 52 responden dari mahasiswa STKIT bidang 4. Nah, dengan 16 pertanyaan dan 5 kategori, yaitu keterbacaan teks, warna dan gradasi, tata elemen, responsivitas, dan kejelasan dan kemudahan dalam memahami informasi. Jadi yang kita lakukan itu analisis datanya, kita hitung persentase ini, nilai dari 16 pertanyaan ini kita hitung, terus kita pastiin mana apakah hasilnya bagus apa enggak gitu. Terus kita sajikan presentasi tadi dalam bentuk grafik. Kajian pustaka itu ada 10, mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Terus untuk alasan teori itu kita ada dari user interface atau antarmuka pengguna, terus ada dari kesan buatan atau AI, di mana ya ini sebagai tools untuk membuat user interface tadi. Untuk hasil penelitian sendiri itu yang pertama, untuk aspek pertama yaitu keterbacaan teks, di mana hasil yang kita dapat itu untuk pertanyaan pertama, ukuran teks yang nyaman dibaca itu 39 responden atau 75% memberi nilai 5. Terus untuk font mudah dikenali dan dibaca itu 40 responden memberikan nilai 5. Kontras warna baik itu 36 respon atau 69,2 itu memberi nilai 5. Jarak teks profesional itu 36 respon atau 69,2 itu memberikan nilai 5. Format tulisan membantu pemahaman 32 responden atau sekitar 61,5% memberi nilai 5. Nah, dari kelima pertanyaan tersebut itu mayoritas responden memberikan nilai 5, yang mana nilai 5 itu berarti positif gitu. Jadi mayoritas responden itu sangat puas dengan aspek keterbacaan teks yang dihasilkan, keterbacaan teks dari UI yang dihasilkan oleh AI. Untuk grafiknya seperti ini bisa dilihat, uh, mayoritas itu memilih nomor 5 ya, memilih nilai 5. Selanjutnya aspek warna dan gradasi, di mana kita memiliki tiga komponen pertanyaan. Untuk yang pertama, perpaduan warna yang nyaman, itu 28% atau 53,8% memberi nilai 5. Warna membedakan bagian penting, 31 responden memberikan atau sekitar 59,6% memberikan nilai 5.
latar belakang tidak melelahkan mata 29 responden atau sekitar 55,8% memberikan nilai 5. Nah, dari hasil uh, kuesioner ini kita dapat menyimpulkan bahwa lebih dari setengah responden atau mayoritas responden itu menilai aspek warna dan gradasi itu sudah puas ya, sudah cukup bagus, sudah sangat bagus pada aspek warna dan gradasi dari desain UI yang dihasilkan oleh AI tadi. Untuk grafiknya bisa dilihat seperti ini, mayoritas itu memilih 5, dilanjutkan dengan 4 dan 3. Untuk satu itu nggak ada yang memilih, berarti tidak ada yang menganggap bahwa warna dan gradasinya itu jelek. Lanjut di tata letak elemen. Di sini kita memiliki 3 pertanyaan juga, yang mana pertanyaan pertama tata letak rapi dan konsisten 30 responden atau 57,7 memberikan nilai 5. Elemen mudah ditentukan 31 responden atau 59,6 itu memberikan nilai 5 juga. Terus tata letak bantu kami informasi 30 responden atau 57,7% memberikan nilai 5. Dari 3 pertanyaan ini kita dapat menunjukkan bahwa untuk aspek tata letak dan elemen itu mayoritas responden bahwa setuju dan sangat positif terhadap aspek ini, di mana AI itu sudah mengenerate UI dengan sangat bagus pada aspek tata letak dan elemen. Untuk grafiknya sendiri seperti ini, ada beberapa responden yang tidak puas dengan tata letak dan elemen dengan memberi nilai 1, ada 3,8, ada 1,9, dan 1,8%. Untuk responsivitas itu uh, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tampilan baik di HP dan laptop, 24 responden atau 46,2% pilih nilai 5. Yang kedua, elemen menyesuaikan ukuran layar, 28 responden atau 53,8% memberikan nilai 5. Nah, dari sini tuh kita bisa tahu bahwa pada responsivitas ini memiliki nilai paling rendah dari sebelumnya. Berarti banyak responden yang merasa bahwa responsivitas daripada UI yang dihasilkan oleh AI itu masih kurang. Masih kurang, jadi dia itu nggak responsif ketika ditampilkan di HP atau laptop atau device yang lain. Bisa dilihat cuma 46% milih 5 dan sisanya itu ada di 4 dan 3. Terus selanjutnya itu aspek kejelasan dan kemudahan memahami informasi, di mana 30% responden itu memberi nilai 5 atau sangat puas terhadap informasi yang baru dimengerti. Untuk poin penting yang ditampilkan, poin penting ditampilkan dengan jelas itu 29 responden atau 55,8% memberi 5. Mudah mencari dan memahami konteks 32 responden atau 61,8 yang memberi nilai 5. Dari data yang kita peroleh ini, kita dapat simpulkan bahwa mayoritas responden itu merasa desain antar muka yang dihasilkannya itu menyajikan informasi secara jelas dan langsung ke poin penting. Untuk grafiknya seperti ini, mayoritas nilai 5, terus selanjutnya nilai 4. Jadi responden itu merasa sangat puas terhadap aspek kejelasan dan kemudahan dalam memahami informasi. Terakhir pembahasan, secara umum itu persepsi pengguna terhadap desain termuka dapat dikatakan cukup positif. Jadi meskipun belum sepenuhnya optimal di semua aspek, sistem AI itu sudah mampu menghasilkan termuka yang fungsionalitas dan nyaman digunakan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa AI itu dapat digunakan sebagai tools dalam mendesain UI yang bagus ya. Asalkan tetap kita evaluasi lagi sebagai user itu tetap mengevaluasi dan melakukan testing secara langsung kepada user. Jadi sebagai developer itu mengevaluasi uh, kode yang dihasilkan oleh AI untuk mengenerate web kita, UI. Untuk kesimpulannya, itu yang pertama desain UI yang dihasilkan oleh AI itu masih tidak memenuhi visibility dan usia efisien di mana elemen-elemen yang ditampilkan itu kerap diatur dengan baik. Dan sisanya itu tampilan tidak tampil konsisten antara perangkat HP dan laptop di aspek responsibility tadi. Terus AI itu hanya mampu menyusun desain berdasarkan data dan tanpa kemampuan untuk melakukan desain langsung. Jadi AI itu menghasilkan desain itu berdasarkan data yang dia miliki, dataset yang dimiliki AI. Dia tidak dapat langsung uji coba. Jadi AI itu nggak bisa uji coba web yang dia generate, dia nggak bisa uji coba. Jadi kita sebagai developer harus menguji coba sendiri. Daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.